Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ada lagi ini? Bisa. Bertidak kurang baterai sedikit ya, tapi bisa. Ada lagi seorang ustadz, tapi bukan ustadz benaran, artinya lebih dari sekedar ustadz. Kejadian di Jawa. Dia ini yang hafalannya ayat yang pendek-pendek. Wal asri selalu dengan inna a'tainah. Itulah kalau dia jadi imam. Cuma kelebihannya dia ini paling duluan datang ke masjid. Dia bekerja kerjanya sebagai satpam. Tapi sambil dia jadi satpam itu dia hafal Quran, dia baca buku agama. Latar belakangannya bukan pendidikan agama. Cuma dia cinta terhadap buku-buku agama. Mana yang tidak dapat, dia tanya sama ustadz yang beneran. Dia tuh istilahnya ustadz kecil-kecilan. Tinggalnya dekat musola. Jadi apabila tidak ada yang azan, dia yang azan. Tidak ada imam, dia yang imam. Tidak datang ustadz ceramah, dia ceramah sekali-sekali tapi pendek-pendek saja. Dia masih muda. Nah, yang dilihat oleh masyarakat ketaatannya dan ketulusannya. Bagaimana kalau dia hadir ke masjid itu, dia periksa tentang sampah, periksa keran air, kemudian dia periksa mic bagus atau tidak, ada baterainya atau tidak. Itu kehebatannya. Akhirnya dia menikah. Nah, anak muda ini menikah, dia masih tetap taat dia paling duluan datang ke masjid. Kadang-kadang sajadahnya tidak lurus, dia luruskan. Pokoknya tergantung hatinya selalu ke masjid. Seorang pemuda yang hatinya selalu tergantung ke masjid. Dapat ujian dia. Dapat ujian apa? Dia diinginkan menikah dengan seorang wanita yang tidak jauh tinggal dari musola itu. Menikah dia sebut bahwa pekerjaan saya sebagai satpam kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, tergantung dari shiftnya. Bisa menerima keadaannya. Gajinya sekian, apa bisa menerima? Bisa. Kenapa orang tertarik? Karena kejujurannya. Nah, apa ujian yang dihadapinya? Istrinya yang cantik dan kemudian pergaulannya kadang-kadang seperti orang-orang yang tidak berpendidikan. Kadang-kadang. Tapi setelah menikah dengan dia ajari, dia bawa pulang. Cuma kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang tidak sholat bersama. Nah, apa ujiannya? Ujiannya ketika dia berada di tempat pengamanan satpam itu, dia selalu buka HP tentang baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, dia sudah punya anak. Kejadiannya istrinya tinggal di rumah juga buka HP, tapi yang dibukanya Facebook. Nah, setelah dibukanya Facebook, berkenalan dengan banyak orang. Di antara berkenalan dengan banyak orang itu, ada di antaranya yang senang sekali dengan dia. Kerjaan bengkel. Senang dengan dia, wanita sederhana, segala macam. Dijawabnya pula, oh ya, Anda bekerja di mana? Saya kerja di bengkel itu, katanya. Semakin lama, semakin sering berbicara, minta ketemu dia. Sering-sering pula ketemu. Apa kata orang Jawa? Trisno jalaran suko kuleno. Timbul cinta akibat seringnya bertemu. Tresno itu cinta ya. Jalaran soko kuleno. Cinta yang bersemi karena seringnya bertemu.
Nah, ujianlah bagi sang suami. Ketika sang suami sedang bekerja, dia main-main HP dengan Facebooknya, ketemu sekali dua kali, rupanya yang orang bengkel tadi yang suka kepada dia itu adalah mantan narapidana. Artinya sudah beberapa tahun mendekam di penjara, sudah 5 tahun, kemudian keluar kerja di bengkel. Tidak ada orang yang kenal dengan dia yang tahu kasus dia, yang mau berkenalan dengan dia. Tapi karena di Facebook orang tidak tahu latar belakangnya, hanya lihat foto-fotonya saja. Nah, maka dia berkenalan. Nah, ini untung ini. Kalau wanita lain tidak mau menyapa saya, yang wanita ini mau. Senanglah hatinya. Bahkan kadang-kadang dia berkunjung ke rumah. Nah, ini ujian yang berat. Rupanya tahu suaminya, perkenalan seperti itu ditegur. Wahai Adinda, ini teguran pertama. Janganlah mau lagi berkenalan dengan orang-orang yang lawan jenis, lebih-lebih lagi kita tidak tahu apakah dia orang yang taat atau tidak. Dapat teguran seperti itu, istrinya berhenti. Ditutupnya Facebooknya, nomor HP-nya dibloknya, dan dia tidak ada komunikasi apa-apa. Rupanya dicari oleh mantan napi yang bekerja di bengkel tadi, dicarinya. Di mana ditanya siapa kawannya, dia tanya, akhirnya dapat kembali nomor HP-nya walaupun sudah diblok. Dia pakai nomor yang lain, dapat. Dikatanya tidak boleh, saya tidak ada kemana-mana lagi, saya sudah dapat peringatan. Nah, 1 kali, 2 kali, tahu-taunya jatuh hati lagi. Lalu oleh suaminya yang satpam ini dipasanglah di Hondanya itu GPS. GPS ini bisa memantau di mana Hondanya berada. Dipasang. Setelah itu pergi dia bekerja, dipantau melalui HP GPS. Lihat. Sekali terpantau, ini dia berada di tempat karaoke. Ini di tempat karaoke ini. Lihat ini di jalan ini, di simpang ini. Kok istri saya katanya berada di tempat karaoke? Dibawa ke musola tidak mau, ke tempat karaoke malah dia pergi. Dengan siapa? Nah, berdebar-debar hatinya. Dia pinjam Honda temannya pergi ke tempat karaoke itu. Nah, ketika dia pergi ke tempat karaoke, nampaklah Hondanya ada di depan karaoke itu. Oh, benar nih, berarti istri saya ada di sini nih. Masuk dia ke dalam, ketika mau mengunci Hondanya, kena terbuka itu tempat isi minyaknya, dilihat ada pisau di dalam. Oh, ini pisau siapa ini? Niatnya pisau itu untuk menggertak orang saja. Tapi karena nampak istrinya berduaan, itu ujian bagi dia. Duduk berdampingan sambil menyanyi di karaoke, tak tahan lagi hatinya. Dibunuhnya laki-laki yang di sebelahnya, dan kemudian ditakis pula oleh istrinya sampai robek tangan sebelah istrinya. Kemudian heboh tempat karaoke itu, datanglah satpam yang ada di situ, datang pula lah polisi yang Ustadz tadi itu ditangkap, dikenakan pasal 340 KUHP. Kalau pasal 340 itu pembunuhan berencana itu. Hukumannya bisa hukuman mati, paling tidak hukuman 20 tahun penjara. Sidang. Nah, dalam sidang itu tak terbukti ya Ustadz tadi itu pembunuhan berencana. Kenapa tak terbukti? Karena pisau yang dibawanya itu bukan punya dia. Kemudian dia tidak tahu bahwa di dalam jok
Hondanya itu ada pisau, tidak tahu. Cuma ketika dia menuntut kelihatan ada, dia bawa. Rencananya untuk menggertak saja. Tapi karena sangat mengejutkan dia, digunakannya untuk membunuh orang. Akhirnya dia terlepas dari pasal 340 KUHP. Hukuman terhadap pembunuhan berencana. Hanya jatuhnya kepada penganiayaan. Nah, kalau penganiayaan itu pasal 4, 25, 30. Nah, kalau 410 tentang penganiayaan. Bukan, tentang penghinaan. Nah, jadi setelah disidang, lalu dia dikenakan hukuman 6 tahun penjara. Nah, dikurangi pertimbangan karena dia orang baik, disebut oleh masyarakat juga baik, dan dia tidak berencana karena terkejut saja melihat ujian terhadap ustaz tadi, terkejut melihat hal seperti itu, akhirnya pertimbangan 6 tahun penjara. Lalu ditanyakan kepada keluarga yang mati tadi dibunuhnya, apa ditanyanya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Katanya, kami memaafkan orang yang membunuhnya. Kenapa? Karena orang yang kerja bengkel mata nafi itu di keluarga kami juga tidak diterima, walaupun adik kami, saudara kami. Kenapa? Karena jiwa kriminalnya tak hapus, tak putus. Dia keluar dari penjara, jadi dia kemungkinan akan menjadi besar, arahnya menjadi residivis. Apa residivis itu? Kejahatan yang berulang. Jadi katanya, syukurlah dia dah mati. Kenapa? Tak merisaukan kami lagi. Yang memaksa kami, mengancam kami, kata keluarganya. Mau dia kerja bengkel di situ sudah senang kami. Tapi rupanya ajalnya sudah sampai melalui jalan seperti itu. Kami maafkan ustadznya, apalagi ustadznya tidak sengaja. Akhirnya kena apa? 2 tahun penjara. 2 tahun penjara itu pun dia dapat keringanan. Akhirnya hampirlah dia terlepas, tapi ada juga menjalani sisa hukuman sedikit di penjara itu. Jadi dia dapat hukuman seringan-ringannya. Itulah ujian. Nah, setahun setelah itu dia keluar, dia kembalilah menertibkan musola tadi, apa yang kurang dia yang mengisi. Walaupun ilmunya tidak tinggi, tapi kecintaannya terhadap musola tinggi sekali. Dan akhirnya dia mengundurkan diri dari istri pertamanya. Kenapa? Karena sudah ditegur katanya berkali-kali, jangan berkenalan dengan sembarangan orang, apalagi sudah istri orang, pergi lagi ke tempat makan berduaan, pergi lagi ke karaoke, Masya Allah. Nah, sudah berkali-kali ku ingatkan, inilah ujian bagiku, walaupun aku sayang kepadamu, terpaksa dipisah. Dia memisahkannya. Lalu dia katanya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ini banyak bentuknya. Ada dalam bidang pergaulan, ada ujian dalam bidang keuangan, ada ujian seperti ustadz yang pertama tadi itu mengirimkan bantuan, rupanya administrasinya tidak beres, dianggap sebagai suatu kejahatan karena tidak memegang amanah. Nah, ujian-ujian itu banyak dilalui oleh manusia dengan bermacam-macam ragam. Kalau tidak kuat iman kita, kita bisa terperosok lebih jauh dalam yang mengerikan dan merugikan kita. Karena itu, selalulah kita berangkat dari rumah, baca doa, paling tidak bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah, tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya kecuali melainkan dari kekuatan Engkau. Kemudian
ujian-ujian lain dalam bentuk keamanan. Kadang-kadang kita terus kurang aman sekarang ini karena duit banyak yang ditahan oleh apa itu? Bagian keuangan. Iya. Jadi itu ujiannya luar biasa pula. Ujian dalam bidang keuangan, ujian dalam penipuan. Orang bawa kendaraan hati-hati, banyak pula begal-begal sekarang ini. Itu ujian itu. Begal-begal ini perampok sebetulnya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, banyaklah perampok-perampok itu yang kadang-kadang begal itu dia minta uang, kadang-kadang kendaraannya langsung yang dia bawa. Nah, karena itu kita minta hati-hati. Ujian dalam kehidupan ini tiada hentinya. Maka berdoalah pula kita kepada Allah supaya kita keluar dari problem yang kita hadapi itu. Bacalah doa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari apapun yang problema yang kamu hadapi, jalan keluar dari ujian apapun yang kamu hadapi. Masya Allah, ujian tidak akan lepas dari kehidupan dunia ini. Berat ujiannya. Kalau kita merasa mendapatkan ujian seperti itu, baca wa may yattaqillah itu tadi, kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada pula ujian berupa penyakit. Nah, kita bisa pula mengobati diri sendiri. Bagaimana mengobati diri sendiri? Letakkan tangan di dada, kita baca Bismillahis-safi, Bismillahil-kafi, Bismillahil-mu'afi, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, innahu huwas sami'ul alim. Nah, mudah-mudahan kita pegang dada kita sendiri, itu namanya kita mengobati diri sendiri. Kalau kita yakin, itu obat secara batin yang luar biasa. Doa-doa merupakan obat. Kalau orang minta obat kepada kita, didahului dengan membaca surat obat. Apa dia surat obat? Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Jadi nama surat Al-Fatihah itu ada namanya Sab'al Mimasani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian nama surat Al-Fatihah itu juga namanya surah As-Sifa. Surat Al-Fatihah itu surat As-Sifa pula namanya, artinya pengobatan. Jadi Al-Fatihah itu walaupun mudah kita seluruh orang hafal, tapi di satu waktu dia menjadi obat yang sangat kita butuhkan. Hati kita kadang berdebar-debar, padahal tidak ada masalah. Ada apa ini? Baca saja Al-Fatihah. Sangat besar khasiatnya, obat dan rahmat. Al-Quran itu obat dan rahmat. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kemudian ada lagi ujian dari, kalau para ustadz, ujian dari luar Islam. Nah,